Yo minasan, kembali lagi nih di Nocturnal Hime. Episode kali ini aku melanjutkan cerita Asep dan Rin yang kemarin ke pending coy. Dan yang belum tahu manhwanya apa, yaitu manhwa player. Oh iya, aku udah ngebuatin playlist nih untuk manhwa player. Soalnya aku buat beberapa part. Jadi kalian yang baru ngikutin cerita dan gak tahu siapa Asep dan Rin, kalian bisa tuh nonton ceritanya dari awal. Soalnya nama-nama tokohnya aku ganti jadi nama orang ganteng Indonesia coy. Cialah, orang ganteng. Awas tuh yang namanya Asep salting coy. Ya udah, gitu aja. Seperti biasa aku menemani kalian 20 menit ke depan. By the way, jangan lupa supportnya nih biar bulan depan bisa tembus 1000 subscriber. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang baru ataupun lama yang udah support sejauh ini. Oke, langsung aja ke alurnya. Setelah kejadian itu, flashback ke masa lalunya si Gagak coy. Awalnya si Gagak ini gak punya apa-apa. Bahkan ia tidak punya sesuatu yang tentunya dimiliki orang-orang. Sebab itu Gagak ini iri dengan sekitarnya, membuat ia ingin memilikinya. Tetapi ia malah melakukan dengan kekerasan coy. Karena takdirnya yang buruk, ia pun mulai mencuri agar bisa bertahan hidup. Dan ia merasa kalau dirinya sudah dibuang oleh dewa. Cerita kembali yang dimana Gagak berhasil mendapatkan smartphone si Asep. Tetapi ada hal yang tidak terduga, yang mana ia terkena serangan anggota dari Avalon. Gagak yang berambisi mempunyai kekuatan dari smartphone itu, ia pun harus melindunginya. Akan tetapi nahasnya si Gagak langsung diulti coy. Kasian banget lihat masa lalunya, kadang suka respect gitu sama villain coy. Di sisi lain, Kina menghadapi anggota Avalon, yang dimana dia mempunyai masalah pribadi karena tidak menerima tawaran masuk ke guildnya. Dan Avalon juga ingin membunuh Asep yang menyebabkan kekacauan. Perdebatan antara Kina dan anggota Avalon makin panas coy. Saat guild Avalon ingin mengakhiri Kina dan Asep, tiba-tiba ada bocil yang menghentikannya, yang mana anggota guild Avalon sudah terkepung dengan para kandidat player, yang dimana semua player ingin membalas budi karena Aseplah mereka bisa lulus dalam ujian. Setelah mendengar itu, tiba-tiba para anggota Avalon mendapatkan surat dari pemimpinnya, yang dimana mereka diperintahkan untuk kembali. Seminggu telah berlalu, Din kembali ke kerajaannya. Ia pun terkejut dengan keadaan kotanya yang ambruk coy. Setelah kejadian itu, Asep dan Rin dirawat coy. Kemudian player yang bernama Pastis datang. Saat itu Pastis mengajak teman-temannya untuk membantu Asep pada kejadian kemarin. Lalu Asep inget tuh kalau yang ia lawan adalah peserta ujian juga yang bernama Metskal. Sesudah keributan itu, pelaku yang tertangkap menghilang semuanya, membuat menimbulkan kecurigaan ke player. Saat itu Asep ingin mengetahui kastil Tetarium, tempat dimana Nagi sang peringkat pertama berada. Pastis yang dengar itu terkejut dengan Asep yang tidak mengetahui apa-apa tentang kastil. Asep pun meminta Pastis untuk ngasih tahu tuh soal kastil. Akan tetapi Pastis menolaknya, yang mana ia bisa saja menjadi teman Asep. Akan tetapi berbeda hal kalau berhubungan dengan player Pastis dan Asep menjadi musuh. Karena itu Pastis tidak bisa ngasih tahu soal apapun tentang kastil. Kemudian tiba-tiba kamar rawat Asep pun ramai dengan para player yang menjenguknya dan Ujang juga. Kemudian 3 jam yang lalu di perbatasan desa Gerbang, Ujang meluapkan emosinya karena sudah gagal melindungi orang yang lemah. Dan ia benci juga dengan kastil Tetarium karena banyak orang yang suka mencuri barang milik orang lain coy. Sini berpindah, Ujang yang meminta maaf ke Asep karena ia sudah ditolong oleh orang-orang yang ia benci selama ini. Jika bukan karena mereka semua, desa sudah terbakar habis oleh api. Asep dan kawan-kawannya pun cuma diam melihatnya. Dan setelah itu Kina Lilith pun datang. Saat itu Ujang pun sedikit demi sedikit mulai menerima Asep dan akan membalas budi kebaikannya coy. Lalu Ujang menemui Din yang sedang mengetes tangan kiri barunya.
Saat itu Kina memberikan smartphone ke Asep. Asep saat itu mengira kalau smartphone udah dicuri oleh orang tersebut. Kina yang mendengar itu menjelaskan kalau ia menemukan itu di Solokan. Setelah itu Kina pun pergi karena sudah membayar utang budinya. Kemudian Asep langsung tuh ngecek smartphone-nya. Tetapi hal yang tidak terduga, tiba-tiba ada panggilan masuk coy. Kirain kagak ada sinyal di situ. Asep yang penasaran, ia pun langsung mengangkatnya, yang mana orang tersebut menanyakan kabar Asep. Asep yang mendengar suara tersebut terkejut kalau bukan hanya dia yang ditarik ke dunia lain. Yang ternyata orang tersebut adalah Kim Taeyong. Awalnya Asep berharap dengan smartphone yang mana itu adalah penghubung dirinya dengan dunia asalnya. Namun cahaya harapan itu hilang karena yang ngubungin juga masuk ke dunia yang sama coy. Kemudian Kim dan Asep pun bertemu. Mereka berdua membahas tentang bertemunya dengan dewa. Dan Kim juga jengkel dengan Asep yang menirunya memakai smartphone. Asep yang mendengar itu ngasih tahu coy, itu cuma kesalahpahaman aja. Kim yang mau ngeberesin masalah tersebut, Asep pun saat itu langsung meminta maaf. Kim yang mendengar itu merasa kalau Asep masih sama aja kayak bocah menyedihkan coy. Kim beranggapan kalau Asep sudah menirunya dan berpura-pura menjadi sepertinya. Dan Kim menyuruh Asep untuk tidak mengikuti ujian player. Asep yang mendengar itu langsung tuh menolak keras, membuat Kim terkejut mendengarnya. Yang mana Asep akan tetap menaiki kasil dan Asep juga tidak pernah meniru seperti Kim Jong Kyun. Kim yang mendengar itu dari Asep, ia pun menjelaskan kalau dirinya bukanlah siapa-siapa dan jangan berpikir dirinya adalah tokoh utama dalam cerita tersebut. Asep yang mendengar itu tidak memperdulikan itu dan tetap teguh menaiki kasil. Kim yang melihat Asep berubah, ia pun jengkel, membuat Kim berniatan untuk melukai Asep agar tidak bisa menaiki kasil. Asep saat itu terkejut dengan kekuatannya. Ia menduga kalau Kim mendapatkan kekuatannya dari sang dewa yang sama. Namun hal yang tidak terduga muncul. Ujang saat itu berhasil menghentikan Kim. Ujang saat itu menyuruh Asep untuk pergi karena Rin mengkhawatirkan dirinya. Kemudian Ujang langsung tuh menyerang Kim karena melakukan pelanggaran karena memakai kekuatan terhadap warga sipil coy. Ujang saat itu menggunakan skill kecepatannya. Akan tetapi Kim berhasil menghindari serangan tersebut. Di waktu yang tidak terduga, Kim lengah membuat ia terkena serangan Ujang coy. Namun itu belum selesai. Kim saat itu sengaja terkena serangan tersebut. Soalnya kekuatan Kim adalah meniru kekuatan lawan tersebut. Asep dan Ujang pun terkejut melihatnya. Kim yang ingin langsung menyerang, siapa sangka coy, Din tiba-tiba berada di sampingnya. Kim saat itu sudah mengetahui kekuatannya karena dia juga membaca komiknya, sama halnya seperti Asep coy. Dengan kecepatannya, Din gampang buat bikin si Kim terpojok dengan hanya kekuatan jentikan jari aja. Si Kim langsung tuh babak belur coy. Kemudian Din saat itu ngajak lanjutin pertarungannya. Akan tetapi Ujang dan temannya partinya Kim datang saling menghalaunya. Salah satu dari party Kim meminta maaf atas kelancangan Kim dan meminta untuk meninggalkan tempat tersebut. Kim yang mendengar itu nggak ada niatan tuh untuk lari. Namun temannya menggertak karena ini adalah perintah dari atasan. Dan mereka juga akan mengganti rugi setelah apa yang terjadi. Din setelah melihat itu langsung mengajak Asep dan yang lainnya pergi. Kim saat itu juga ngasih tahu Din akan menyesal karena sudah memilih Asep. Setelah kejadian itu di penginapan, Asep merenungi kelemahannya. Dan Rin saat itu mendengar deguman tersebut. Saat itu Asep pun pergi ke tempatnya Ujang dan diminta untuk melatihnya. Setelah itu mereka pun mulai tuh latihan di malam itu juga. Keesokan paginya terlihat Asep yang kelelahan berlatih semalaman coy. Dan Ujang mengatakan untuk menyudahi latihan untuk hari ini. Asep saat itu ingin menyerah dengan kondisinya yang lemah dan ingin membuang mimpinya untuk menaiki kasil. Namun tak berselang lama dari itu Rin pun datang. Ia pun mengatakan kalau Asep bocah yang sangat sinting. Melihat Asep yang berantakan, Rin pun mengeluarkan air matanya, membuat Asep kebingungan melihatnya.
Rin yang mendengar itu ngasih tahu kenapa Asep bertarung sendirian dan berpikir Rin lemah dan tidak berguna baginya. Namun Asep saat itu menjelaskan kalau ia tidak ingin Rin terlibat. Ujang yang melihat Asep dan Rin ingin sama-sama kuat, ia pun akan membantunya. Di sisi lain, para temannya Asep membicarakan smartphone yang mana benda tersebut sangatlah hebat membuat salah satu orang Avalon menjadi hebat. Karena itulah orang tersebut mendatangi Asep. Lalu salah satu cowok menyukai Lilith yang membuat dirinya berkarisma. Dan saat itu dia juga menjatuhkan Asep yang mana menurutnya Asep berlagak kuat. Padahal Asep aslinya cuma seorang yang tidak mempunyai kemampuan. Lilith yang mendengar itu langsung cabut tuh dari tempat tersebut. Lilith yang pergi, semua teman-temannya pun ikutan cabut juga coy. Pastis yang sedang berjalan berdua dengan Lilith, ia pun mengatakan kalau Lilith menyukai Asep. Lilith yang mendengar itu ngasih tahu tuh kalau ia membenci seseorang yang menjelekkan orang lain padahal dia tidak tahu tentangnya. Scene berpindah, Asep, Rin, dan Ujang berada di dekat kastil Tetarium. Saat itu Asep penasaran dengan Ujang yang membawanya tempat terdekat kastil untuk latihan. Ujang yang mendengar itu langsung tuh Asep dan Rin untuk melewati batas yang ia berikan tanda. Rin yang melewati batas tersebut langsung jatuh coy, dan Asep juga. Yang mana walaupun berada di luar kastil, efek tersebut masih dapat berpengaruh. Para player menyebutnya sebagai domain. Alasan Ujang, Asep dan Rin dibawa ke sini salah satunya untuk membiasakan dengan domain sebagai persiapan lulus nanti. Namun terlepas dari itu, ada alasan terbesarnya yaitu tidaknya adanya aturan yang dimiliki kastil Tetarium. Yang mana kastil tersebut tidak adanya kematian. Sebagai gantinya, kekuatan Asep melemah dan konsekuensinya yang harus dibayar yaitu dengan sedikit kehilangan ingatan. Asep dan Rin mendengar itu tidak mengkhawatirkan hal tersebut. Namun respon hal itu sudah biasa bagi Ujang. Soalnya Asep dan Rin adalah newbie. Mereka berpikir bahwa kehilangan sedikit ingatan lebih baik daripada harus matoy. Lalu Ujang pun ngasih tahu tuh soal keadaan di bawah kastil Tetarium. Asep yang melihat itu terkejut dengan adanya orang-orang yang gagal. Setelah menjelaskan itu, Ujang pun langsung menyuruh Asep dan Rin melawan orang-orang tersebut dan Asep harus mendapatkan kain yang telah Ujang taruh untuk kelulusannya. Ya, awas jatuh. Setelah mendapatkan latihan dari Ujang Kun, Rin saat itu belum sadarkan diri juga. Asep yang panik dengan keadaan sekelilingnya, dengan paksa tuh Asep merubah Rin menjadi pedang. Akan tetapi malah peot coy. Ujang yang melihat situasi itu menyatakan Asep dan Rin gagal pada saat itu. Terlihat Asep yang main kejar-kejaran tuh sama monsternya. Kemudian di alam bawah sadarnya Rin, ia bingung dengan keberadaan yang sama seperti dulu. Yang mana dia adalah Excalibur dan Ego Sword milik dewa. Saat itu Rin hanya ditugaskan berdiam di tempatnya. Rin saat itu belum sadar kalau ia ada di dalam pikiran lamanya. Yang mana ia selalu menunggu sang dewa Aceng mengunjunginya. Dan berpikir kalau dewa Aceng udah ngelupain dia coy. Dengan kesepian yang meratapi Rin di setiap harinya, ia pun terus tegar tuh untuk menunggu Dewa Aceng menemuinya. Karena jika Dewa Aceng telah menemuinya, Rin hanya meminta nama dan menganggapnya sebagai senjatanya. Setelah itu, Rin tiba-tiba mendengar suara Asep yang memanggilnya. Rin pun sadar kalau ia udah pingsan dari tadi coy. Mendengar Asep yang membutuhkan dirinya, Rin pun langsung memberikan kekuatannya dan mengalahkan musuh yang ada di depannya coy. Dengan kekuatan Excaliburnya Rin, musuh yang ada di depannya pun langsung rata coy. Asep yang belum terbiasa efek tower itu pun membuatnya mual. Dan Asep juga melihat perubahan Rin dengan rambutnya yang memanjang coy. Di sisi lain, tiba-tiba Din juga menyaksikan pelatihan Asep dan Rin. Ujang yang melihat itu pun terkejut dan Din meminta penjelasan Ujang saat itu juga. Karena telah menjadikan umpan para monster di bawah. Setelah menyelesaikan latihan pertama, Asep dan Rin sudah 56 jam telah berlalu sejak memasuki hutan pecundang.
Saat itu Asep sangat takjub dengan bertempur mati-matian. Dan tidak hanya itu, selama di sekitar domain Asep tidak merasakan lapar dan haus coy. Tapi sebagai gantinya tidur adalah keharusan agar luka yang di tubuh dapat pulih dengan sendirinya. Artinya para monster pecundang juga melakukan hal yang sama. Lalu Asep memikirkan mimpi yang mendatanginya saat itu, yang mana ia melihat Rin yang terus merasakan kesendiriannya coy. Keesokan paginya, Asep yang belum fit, ia pun memaksakan dirinya untuk terus melakukan pelatihannya. Itu adalah syarat untuk mengaktifkan kekuatannya dan juga mereka mulai memahami tentang kekuatan sedikit demi sedikit. Setelah latihan, Rin dan Asep istirahat dulu tuh di pinggir sungai. Soalnya Asep udah pingsan selama 3 jam. Asep saat itu heran dengan Rin yang bisa menghitung waktu padahal kagak ada tuh jam Rolex. Rin yang mendengar itu menjelaskan kalau ia saat di dunia dewa, Rin tidak mempunyai kerjaan. Jadinya ia cuma ngitungin waktu aja coy. Asep yang mendengar itu menduga kalau itu adalah ingatannya Rin. Setelah beristirahat, Rin dan Asep melanjutkan pencarian monster yang telah diberi tanda oleh Ujang. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba ada monster yang kuat mendekatinya dan juga monster itu memakai tanda kuning. Asep yang melihat itu ngangong-ngangong dan buta map coy. Setelah kejadian itu, Asep menghampiri Ujang dan menyalurkan keluh kesahnya. Yang mana Ujang ini emang benar-benar tuh pengen Asep ini meningsoy. Ujang dengan santuy mengatakan apakah ia akan menyerah. Asep yang mendengar itu langsung cabut tuh. Akan tetapi Ujang masih menahannya karena Ujang tahu kalau Asep ini ceroboh. Asep saat itu memikirkan untuk mengalahkannya karena saat di hadapannya Asep tidak bisa mengeluarkan kekuatannya. Rin juga kesel coy dengan Ujang yang udah menganggap ini hal sepele. Padahal Rin dan Asep udah mikir tuh bagaimana menggunakan kekuatan mereka dengan benar. Asep yang mikir keras, ia pun langsung mengajak Rin ke tempat sebelumnya. Saat dalam perjalanan, Asep terus memikirkan kesalahannya, yang mana ia merasa kalau Asep udah merasa sombong dengan kekuatan yang dimilikinya. Karena ini latihan untuk pertamanya kuat untuk dirinya dan Rin, ia pun mencoba percaya diri tuh. Sesampai di tempat, Asep mencoba menghadapinya. Si Asep itu malah memperkenalkan dirinya di depan monster tersebut, membuat Rin terkejut melihatnya, membuat monster yang ingin menyerang malah ketawa coy. Asep saat itu berpikir kalau monster tersebut bisa diajak berbicara baik-baik. Karena Asep melihat ikatan tanda yang rapi di lengannya, membuat Asep curiga. Setelah mendengar itu, monster itu pun merubah dirinya. Asep saat itu langsung tuh terkejut yang mana monster tersebut adalah seorang Ciwi coy. Lalu Ciwi itu pun langsung berikan tanda tersebut ke Asep. Ciwi itu pun menjelaskan kalau ia hanya disuruh Ujang. Jika anak tersebut mengajak berbicara, ia harus memberikan tanda tersebut. Rin saat itu takjub dengan Asep yang mendapatkan kain tersebut. Dan ia beranggapan kalau ia dapat lulus dari latihan Kang Ujang. Ciwi monster yang telah memberikan kainnya ke Asep, tiba-tiba ia menyerang Asep dengan merubah tubuhnya. Yang mana ia kesal coy sama si Asep yang telah membunuh anak-anaknya untuk tiba di tempatnya. Ujang yang mengawasinya pun mengatakan kalau itu sudah dimulai. Lalu kita pun mundur yang mana saat itu Ujang menjelaskan ke Din tentang pelatihan Asep dan Rin di hutan pecundang. Yang mana Ujang menjawab kalau ia hanya melatih mereka dan Asep dan Rin yang sudah mengatakan kepadanya untuk menjadi lebih kuat. Din juga nanya apa Ujang udah ngasih tahu soal informasi tentang hutan tersebut. Bahwa semua monster zombie yang berada di sana awalnya memasuki hutan dengan tujuan yang sama seperti Asep dan Rin. Dan Din juga tahu kalau Ujang sangat menghormati hutan tersebut karena menganggapnya sebagai domain kastil. Namun pada akhirnya itu hanyalah tempat yang mendapatkan kutukan kastil seandainya mereka gagal. Ujang yang mendengar itu dari Din, ia tidak menganggap kalau Asep dan Rin akan gagal dengan pelatihannya. Dan jikalau Asep dan Rin gagal, Ujang akan ikut dengan Asep dan Rin mati bersamanya. Din yang mendengar itu pun terkejut dengan perkataan Ujang. Kemudian Din pun pergi dari sana dan tidak akan mencampuri urusan mereka bertiga coy. Din juga ngingetin Ujang jangan ikut mati bersamanya karena itu bukan tanggung jawabnya. Cerita pun berlanjut yang mana Asep terdesak dengan serangan si Ciwi monster itu. Ciwi itu pun terus menanyakan tentang beberapa orang yang telah dibunuh olehnya. Semakin Asep mengatakan tidak tahu, penderitaan Asep semakin sakit coy.
Rin yang melihat Asep menderita itu pun menyuruhnya berhenti. Cewek monster yang mendengar itu langsung menyuruh Rin untuk diam coy. Jikalau ia nekat bergerak, Asep akan meningsoi itu di tangannya. Kemudian cewek itu pun tahu kalau Asep akan menaiki kastil, karena ia sering sekali melihat orang yang sama di hutan pecundang, dan menyuruh Asep dan Rin menyerah untuk menaiki kastil. Asep saat itu ingin menggunakan Rin, akan tetapi tangannya langsung tuh ditusuk coy, membuat jarinya putus. Cewek itu pun terus menyiksa Asep. Asep yang merasa kesakitan dan terus diprovokasi akan meningsoi dan juga akan kehilangan ingatan. Asep saat itu terus diprovokasi untuk menyerah dan tidak akan menaiki kastil. Asep yang mendengar itu menolaknya, yang mana walaupun ia harus matoy, ia tidak akan menyerah. Setelah berbicara itu, ada kilatan kekuatan coy, yang membuat Rin terkejut melihatnya. Di sisi lain, di Gua Avalon, lantai tertinggi pertemuan, seseorang bernama Abisite melaporkan tentang keberadaan Asep coy. Van Jigmoon rank 8 ini meminta Abisite untuk melewati ujian player yang tersisa beberapa hari lagi, karena ujian kali ini sangat istimewa baginya coy. Lalu Absinthe melaporkan smartphone yang mana benda tersebut tidak memiliki kekuatan apa-apa coy. Kemudian tak lama datanglah Kim Taewon. Ia mempunyai kemampuan mengcopy kekuatan orang lain berkat smartphone-nya. Akan tetapi syaratnya masih dirahasiakan. Karena kelancangan Kim, Absinthe pun gak terima tuh. Akan tetapi si Jigmoon menunggu aksi dari Kim di masa depan nanti. Kim saat itu lagi nge-scan kekuatan Jigmoon, tapi kagak tembus coy. Hal yang Kim benci adalah membalas Din kalau ia sudah salah memilih Asep, dan Kim akan membuktikan di ujian player nanti. Scene pun berpindah, Asep saat itu mengeluarkan geledek coy, membuat Rin terkejut melihatnya. Saat itu si monster terus mendesak Asep untuk menyerah dan tidak melawan. Akan tetapi Asep udah muak dengan orang-orang di sekelilingnya yang membenci dirinya. Monster itu pun terkejut dengan apa yang Asep ngomong tadi. Setelah Asep terlepas dari monster itu, Asep pun akan menunjukkan kekuatannya. Langsung tuh Asep memanggil Rin. Asep dan Rin yang dipenuhi dengan kekuatan, ia pun langsung menyerang para zombie yang di belakang monster itu coy. Setelah mengeluarkan kekuatan yang banyak, Asep pun kelelahan. Namun si Big Monster masih bertahan dan Asep siap untuk menjadi zombie seperti lainnya. Kemudian Asep didorong jatuh oleh si monster dan beranggapan kalau ia gagal dan kalah. Tapi hal itu berbeda coy, si monster malah nangis di hadapan si Asep. Cerita pun flashback yang mana si monster ini kesepian. Saat itu ia melatih para player yang akan naik ke kastil. Ia pun mengajarkan semua teknik bertarung kepada muridnya. Saat harinya tiba untuk menaiki tower kastil, para muridnya pun berpamitan coy. Mereka semua sudah sangat pede dengan apa yang telah diajarkan olehnya. Namun ia meminta kepada muridnya untuk bisa kembali lagi. Muridnya yang mendengar itu meyakinkan kalau ia akan kembali dengan selamat coy. Setelah kepergian muridnya, ia pun merasa kesepian lagi, yang dimana ia merindukan masa-masa itu. Namun tak berselang lama dari itu, muncullah anggota Avalon yang membuang player yang gagal menjadi zombie di hutannya. Saat ia mengeceknya, ternyata zombie tersebut ialah para muridnya coy. Yang membuat ia menjadi hancur hatinya. Cerita pun kembali yang mana monster itu hanya melarang Asep untuk naik ke tower karena ia takut dengan kejadian dulu terulang kembali. Asep yang mendengar itu meminta maaf karena udah menyebutnya monster dan meminta untuk gak menangis lagi. Lalu Rin pun merubah dirinya dan menyingkirkan monster itu dari Asep. Monster itu pun heran kenapa si Ujang mengirim mereka berdua ke tempatnya, yang mana jika mereka berdua meningsoi dan kembali sebagai mayat berjalan. Karena itulah ia meminta Asep untuk tidak menaiki kastil. Rin yang mendengar itu pun kesal karena jika memang ia cemas dengannya, seharusnya ia membuat Asep dan Rin untuk menjadi lebih kuat seperti dirinya. Monster yang mendengar itu pun kesal tuh sama omongan Rin yang membuatnya ia berubah lagi dan meminta mereka berdua untuk tidak mendekatinya. Dan Asep dan Rin selalu memberikan harapan kepadanya.
Melihat Rin dan Asep, ia pun menerimanya dan berjanji untuk meraih mimpinya dan kembali dengan selamat. Setelah kejadian itu, Asep dan Rin pun mendapatkan pelatihan baru lagi coy. Dan Asep dan Rin menjadi murid si monster tersebut coy. Oke, cukup sampai di sini dulu, dan untuk lanjutan ceritanya kami akan lanjutan lagi nanti. Kalian juga bisa request manhwa atau komik Jepang seru untuk dibahas di lain waktu, karena aku butuh banget komen kalian biar makin semangat. Jadi stay tune dan subscribe like jika kalian suka. Jane.